Semuanya, kembali lagi kita berjumpa di program ibadah Saat Teduh kita hari Rabu tanggal 15 Januari 2025. Baik saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita, bersyukur sekali pagi hari ini kita mendapatkan kesehatan yang baik dan kita semua dengan penuh semangat datang bersama-sama beribadah memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Sungguh benar Bapa di surga, sebagaimana lagu pujian yang sudah kami naikkan bersama-sama dari hati kami yang tulus dan yang rindu selalu meninggikan nama-Mu, memuliakan Engkau Bapa. Sungguh benar ya Tuhan, bagi Yesus kami serahkan semuanya. Waktu kami seluruhnya adalah waktu yang Tuhan berikan kesempatan untuk melayani-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang mulia, karena pagi hari ini kembali lagi kami diperdengarkan kebenaran-kebenaran yang baru yang Tuhan karuniakan bagi kami untuk terus menguatkan manusia baru kami, untuk terus berpikir, memikirkan perkara-perkara yang di atas. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Baik, saudara-saudaraku, puji Tuhan, pagi hari ini kita kembali lagi bersama-sama melanjutkan lagi perenungan kita, datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Kebenaran Kristus adalah kerinduan kita bersama setiap hari, setiap saat. Baik saudara-saudaraku, kembali lagi kita bersama-sama merenungkan kelanjutan daripada pemahaman kita tentang bagian yang menjadi peringatan atau sebagai pengingat bagi kita semua. Ya, bagaimana kita harus banyak mengetahui hal-hal yang keliru. Bapak Ibu Saudara, di dunia ini begitu luar biasa mengikat dan mempengaruhi pikiran manusia, sehingga kita harus menghindarkan diri dari jerat, ya, dari upaya untuk menyeret kita kembali lagi ke arah dunia yang tidak menghargai kasih karunia Tuhan. Tapi kita fokus kepada kasih karunia Tuhan yang terus mengajar dan mendidik kita untuk tetap setia kepadanya. Sedikit saudaraku, kemarin saya juga sempat menonton peristiwa kebakaran yang hebat di California, ya, di Amerika Serikat, dan di beberapa kota di sana, saudara-saudara, yang sangat luar biasa, ya, mengerikan sekali. Siapa menyangka Bapak Ibu Saudara, negara yang sangat luar biasa maju dan canggih seperti Amerika masih tetap saja saudara-saudara, mereka tidak akan bisa mengatasi manusia di belahan bumi manapun. Kalau sudah datang bencana yang sangat luar biasa, tidak ada manusia yang dapat menundanya. Dan yang sangat menarik Bapak Ibu Saudara dari pemberitaan itu adalah, ya, mungkin Bapak Ibu Saudara juga bisa melihat di YouTube ya, di media sosial, tentang sebelumnya ada artis Hollywood, ya, karena yang terbakar itu juga kan daerah Hollywood, ya. Ada
seorang artis yang sebelum hari kejadian kebakaran yang hebat itu menghanguskan ya rumah-rumah penduduk di sana, ya puluhan ribu. Ada seorang artis yang menghina Tuhan. Dia katakan bahwa ya siapa yang memilih Tuhan sebagai yang nomor satu, begitu ya. Tetapi dari semua yang hadir itu tidak ada satupun yang memilih Tuhan. Ya, dan lalu mereka ketawa-ketawa. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu menjadi bahan celaan sekarang ini karena di Amerika Serikat ternyata banyak sekali orang kafir, orang yang menghina Tuhan, dan orang-orang yang menganggap bahwa karena kekayaan yang mereka punya dan segala sesuatu yang mereka miliki itu sudah bisa menopang dan melindungi, menyelamatkan hidup mereka. Tapi ternyata dari kebakaran yang hebat itu, semua rumah mereka rata dengan tanah. Ya, tempat yang paling dibanggakan selama ini itu habis semua, terbakar, dan api seperti orang bilang seperti api neraka. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya bermacam-macam bisa kita temukan ya keyakinan yang aneh-aneh dari manusia di dunia ini, sehingga saudara-saudara dan saya harus benar-benar mengetahui dengan tepat yang mana yang merupakan perbuatan jahat dan apa dan bagaimana cara penyimpangan dan bagaimana kesesatan itu menulari semua sendi-sendi kehidupan manusia di zaman sekarang ini. Tapi saudara, Alkitab sudah memperingatkan itu. 2000 tahun yang lalu Rasul Paulus sudah menyatakan bahwa perbuatan daging itu sungguh nyata, sehingga tidak bisa kita menganggap bahwa dunia ini adalah tempat yang baik-baik saja. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka pagi hari ini sebagai kelanjutannya, ya saudaraku, pagi hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan ya Bapak Ibu Saudara bahwa perlunya ya ketegasan, ya perlunya ketegasan daripada sikap orang-orang percaya ya untuk menyatakan kesaksian iman kita yang benar itu, supaya kita jangan kompromi ya Bapak Ibu Saudara dengan pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, karena pikiran-pikiran yang jahat atau pikiran yang sesat itu ya itu sangat halus Bapak Ibu Saudara cara masuknya untuk menulari pikiran manusia, dan kita harus terhindar dari keadaan yang seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya mari kita lihat dulu satu bagian di dalam Filipi pasalnya yang ketiga, ya bagaimana kita melihat contoh daripada sikap daripada Rasul kita, Rasul Paulus, ya begitu sangat tegas, bahkan dia sangat keras untuk menyatakan sikapnya, ya Bapak Ibu Saudara, sikapnya terhadap pengajar palsu, pengajaran yang palsu. Dia tidak sedikit pun kompromi, dan dia harus menyebutkan bagaimana sikapnya untuk diikuti oleh jemaat, ya untuk menolak dengan tegas, dan bahkan dia harus menyatakan secara terbuka ya bagaimana sikap dia terhadap para pengajar-pengajar palsu itu. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara di Filipi pasal 3
Filipi pasal 3. Ya, saya akan membacakan dari ayatnya yang dari ayat pertama saja. Filipi pasal 3. Ya, dikatakan di situ, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. 1b, menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Jadi dia harus menuliskannya, Bapak Ibu Saudara. Dia harus memberikan kepastian kepada jemaat. Tentang apa, Bapak Ibu Saudaraku? Ya. Ayat 2 dikatakan, hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita sudah bisa bayangkan siapa yang dimaksudkan, kepada siapa ditujukan kata-kata di mana Paulus katakan supaya jemaat Galatia, jemaat Filipi maksud saya, agar hati-hati terhadap anjing-anjing. Jadi Bapak Ibu Saudara, kelihatannya itu seperti penghinaan. Kelihatannya seperti Paulus tidak menghormati mereka. Kelihatannya sepertinya Paulus berkata kasar ya kepada orang-orang yang dimaksud di sini. Tentu saja Bapak Ibu Saudara, orang-orang penyunat palsu, pekerja-pekerja curang ini, kita sudah tahu Bapak Ibu Saudara bahwa orang-orang yang beragama Yahudi lah yang terus menyodorkan, yang terus memaksakan supaya bangsa-bangsa lain, orang-orang percaya dari bangsa lain itu melakukan hukum sunat. Dan justru itu juga yang membuat jemaat Galatia itu jatuh lagi kepada perbuatan daging. Salah satunya adalah dikatakan tentang pekerja-pekerja yang jahat, yaitu mengikuti penyunat palsu. Orang Farisi, ahli Taurat, Bapak Ibu Saudaraku, adalah kelompok-kelompok pengajar-pengajar palsu yang selalu mengacaukan kasih karunia Allah, selalu mengacaukan Injil kasih karunia Allah, dan yang selalu menghalang-halangi orang datang kepada Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang Paulus katakan di situ Bapak Ibu Saudara? Mereka disebut apa? Itu Bapak Ibu Saudaraku, mereka Paulus diumpamakan seperti hewan, seperti binatang. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak boleh ya berkompromi. Ya, tidak boleh kita mengatakan bahwa yang penting ya itu disampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan yang bagaimana Bapak Ibu Saudara? Yang penting itu disampaikan oleh para pendeta. Pendeta yang bagaimana? Ya, yang penting itu disampaikan dari mimbar gereja. Dari mimbar gereja yang mana? Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita masih belum bisa membedakan dengan tegas seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus, maka sekali lagi orang-orang percaya yang tidak mempunyai sikap yang tegas terhadap para pengajar-pengajar yang palsu, itu pasti lama-lama akan terseret, lama-lama akan jatuh, dan lama-lama Bapak Ibu Saudaraku akan menjadi sama seperti dunia ini dan tidak mengalami perubahan, pembaharuan di dalam akal budi, dalam pikiran. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi kalau kita lihat di sini mengapa Paulus mengumpamakan para pengajar-pengajar palsu itu sebagai ya anjing-anjing, pekerja jahat, penyunat palsu. Karena Bapak Ibu Saudaraku,
mereka inilah yang menggerogoti. Ya, kita tahu Bapak Ibu Saudara, salah satu kebiasaan daripada seekor anjing adalah ya memakan habis daging dari tulang-tulang. Jadi Bapak Ibu Saudaraku menggerogoti. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, orang-orang percaya pun kalau tidak terus dia datang kepada pengetahuan akan kebenaran, lama-lama keraguan akan menguasai hati dan pikirannya. Sekalipun dia tadinya percaya tentang kasih karunia, kepastian keselamatan, pengampunan segala dosa, ya Bapak Ibu Saudara, hidup yang benar. Tapi kalau orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan itu berhenti bertumbuh di dalam pendengaran akan firman Allah, firman kasih karunia Allah, ya jauh dari persekutuan orang yang percaya, persekutuan yang benar, lama-lama Bapak Ibu Saudaraku, keinginan daging itu akan menutupi setiap terang firman yang pernah diterimanya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, ya ayat hafalan yang setiap minggu disampaikan oleh anak kita, ya Juanto Marbun, dari 1 Korintus pasal 15 dikatakan, janganlah kamu sesat pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, jadi jemaat Korintus itu, Bapak Ibu Saudara, mereka bergaul bebas dengan semua orang. Mereka ingin mencari jati dirinya. Saudara-saudaraku, mereka ingin mencari jati dirinya dengan mendengarkan orang-orang luar, ya, dengan tertarik dengan pengetahuan orang-orang pintar pada zaman itu, ya, para orang-orang yang percaya kepada filsafat manusia yang ditegur oleh Rasul Paulus juga kepada jemaat Kolose, di mana mereka sangat bangga dengan pengetahuan dunia, dan mereka bukan belajar tentang kebenaran firman Allah yang dibagi dengan tepat, tapi mereka ingin membanggakan ya gelar-gelar mereka, ilmu dan jabatan dan segala pengalaman mereka ya secara manusia, tetapi bukan menurut kebenaran firman kasih karunia Allah, yaitu firman yang diwahyukan oleh Yesus Kristus melalui Rasul Paulus yang kita kenal sebagai Rosamon, Roma sampai Filemon. Mereka menyimpang Bapak Ibu Saudaraku, dan akhirnya kita sudah tahu tidak ada yang kebal terhadap kejatuhan, dan kecuali karena kasih karunia Allah yang terus menopang hati dan pikiran daripada setiap orang percaya, maka saudara-saudaraku, peringatan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Filipi ini juga menjadi peringatan bagi kita orang-orang percaya saat ini. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena terlebih lagi di zaman sekarang ini Bapak Ibu Saudaraku, betapa mengerikan pengajaran palsu itu terus menenggelamkan ya orang-orang yang tidak mengenal kasih karunia Allah, atau orang-orang yang tidak datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Mereka ditenggelamkan dan terperosok terus Bapak Ibu Saudara kepada ya pengajaran-pengajaran palsu yang menyebabkan perilaku hidup mereka juga menjadi ya ikut-ikutan menjadi jahat seperti dunia yang jauh dari kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kemarin saya sudah sampaikan, oleh karena daya tarik daripada pengajaran-pengajaran palsu itu begitu luar biasa, maka saudara-saudara, pengikutnya, para pengikutnya jauh lebih cepat menjadi sangat banyak karena dunia yang sakit Bapak Ibu Saudaraku. Orang-orang yang dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang duniawi akan lebih cepat berkumpul menjadi satu barisan
untuk mengikuti segala pengajaran yang sesat. Bapak Ibu Saudaraku, ya ada saya dengar juga ya saat ini sempat juga Bapak Ibu Saudaraku pada bulan 6 tahun yang lalu tahun 2024 ya, ketika kami melintas dari Duluk Sanggul ya, dari Kabupaten Humbanghas itu Bapak Ibu Saudara. Jadi di situ saudaraku ada terpampang tulisan pembawa orang ke surga. Jadi ada sekarang Bapak Ibu Saudara di Duluk Sanggul itu, di Humbanghas itu satu kelompok, dan itu sekarang viral di media sosial Bapak Ibu Saudaraku, kelompok orang pembawa orang masuk surga. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudaraku apa yang menjadi alasan dia menjadi pembawa orang masuk surga, dan apa yang dipahami dan apa yang dimengerti. Tapi cenderung saat ini banyak orang yang mengatakan bahwa itu adalah sebuah aliran sesat yang baru. Dan saudara-saudaraku, karena salah satu pemimpinnya itu mengatakan bahwa melalui dialah saat ini orang bisa masuk ke dalam kerajaan sorga, ke dalam kerajaan Allah. Jadi semua orang yang tidak datang melalui dia ya tidak akan bisa bertemu dengan Tuhan Yesus ya. Jadi ini aliran ya, penyimpangan kesesatan yang akan terus berkembang, dan banyak orang yang mengikutinya Bapak Ibu Saudara. Ya, dengan mudah saja orang-orang mengikuti kelompok tersebut, pembawa orang masuk sorga katanya. Itu judul daripada tagline daripada promosi mereka untuk menyampaikan ajaran-ajarannya yang tentu saja saya percaya itu adalah kekeliruan yang besar, karena dia memakai baju dengan gambar bintang Daud, bahwa dia katanya sudah menjadi orang yang diurapi oleh Tuhan, saat ini menjadi pembawa orang ke surga. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan ini tidak akan ada habis-habisnya ya. Setiap masa ya, setiap tahun berganti Bapak Ibu Saudaraku, akan muncul pengajar palsu ya, orang-orang yang mengatasnamakan dirinya adalah menjadi hamba Tuhan, menjadi pembawa berita kabar baik, tapi sesungguhnya itu adalah bagian kelompok yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Korintus. Bapak Ibu Saudaraku, dalam 2 Korintus Paulus mengatakan ya, bahwa mereka itu menyaru atau mereka adalah orang-orang yang berkamuflase, orang-orang yang menyamar seperti malaikat terang, tetapi sesungguhnya mereka adalah nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu yang akan membawa banyak orang pada akhirnya masuk ke dalam api neraka yang kekal. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya saudara-saudara dan saya harus terus lebih berani lagi ya, menyiarkan, lebih berani lagi menyaksikan, lebih berani lagi membuka mulut kita untuk bersaksi Bapak Ibu Saudaraku tentang kebenaran kasih karunia Allah ya, kepastian keselamatan, hidup yang kekal hanya melalui iman, karena Tuhan Yesus sudah mati mengampuni segala dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus ya, beberapa waktu yang lalu juga pernah kita mendengar juga, dan itu pasti ada di Indonesia ini Bapak Ibu Saudara, kelompok yang menyebut dirinya adalah Children of God
ya children of God, ya anak-anak Allah. Kelompok mereka adalah kelompok yang membenarkan pelacuran terhadap sesamanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, mereka adalah orang-orang kelompok yang membenarkan perzinahan di antara sesama mereka, ya, dan mereka itu ya menyatakan diri sebagai aliran yang baru di seputar kekristenan, Bapak Ibu Saudara. Ya, belum lagi saudara-saudaraku, kita tahu bahwa aliran saksi Yehova, ya, saksi Yehova, Bapak Ibu Saudara, ya, ini adalah kelompok yang sangat eksklusif dan sangat dilindungi organisasi mereka di negara ini oleh pemerintah. Ya, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, jadi ya, kalau berbicara tentang organisasi, mereka saksi-saksi Yehova, ya, di zaman Presiden Gus Dur dulu, ya, itu pada akhirnya Bapak Ibu Saudaraku, mereka dengan SK daripada Jaksa Agung, mereka akhirnya dilegalkan di Indonesia ini sebagai satu organisasi yang sah. Jadi saudaraku, bagaimana tidak begitu bebas mereka di Indonesia ini untuk menyebarkan ajaran mereka yang sangat sesat, Bapak Ibu Saudara. Kenapa bisa kita mengatakan itu adalah ajaran yang sesat, dan mengapa harus menyatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang sesat? Tidakkah nanti kita, Bapak Ibu Saudara, akan dipersalahkan oleh orang-orang kalau kita mengatakan menyesatkan orang lain? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah lihat tadi, bahkan Paulus ya mengatakan hati-hatilah terhadap anjing-anjing, ya pekerja-pekerja curang. Bapak Ibu Saudara, dia menyebutkan pandangannya dan keyakinannya dan terhadap para bidat dan para pengajar-pengajar palsu itu harus secara terbuka bahwa kita menolak itu dengan keras. Kita menyatakan bahwa itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya, dan jangan sampai ada orang percaya yang mencoba untuk berkompromi mengikuti pengajaran palsu seperti itu. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, berapa banyak ya Bapak Ibu Saudaraku orang yang beragama Kristen, ya khususnya dari suku kita sendiri yang sudah berada di sana, yang mempercayai dan menjadi pemimpin daripada aliran saksi Yehova, Bapak Ibu Saudara. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, betapa menyedihkannya, betapa mengerikannya, ya, orang-orang yang tidak mengetahui perbedaan mana aliran sesat dan yang mana yang mematikan kerohanian mereka dan yang mana yang membawa mereka masuk ke dalam api neraka. Mereka tidak bisa membedakannya dan mereka menganggap sama saja. Ya, karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena barangkali di organisasi mereka sebelumnya tidak ada pengajaran tentang kepastian keselamatan. Barangkali di organisasi kepercayaan mereka yang sebelumnya tidak diajarkan tentang kasih karunia, tidak diajarkan tentang pengampunan segala dosa. Masih terus Bapak Ibu Saudaraku, mereka merasa adalah orang berdosa. Di sini orang berdosa, di sana orang berdosa. Ya, semuanya orang berdosa, tidak ada kepastian. Mudah-mudahan di sana, di sini minta ampun, di sana minta ampun. Mungkin mereka, Bapak Ibu Saudara, berasal dari kelompok organisasi gereja-gereja yang mempunyai keyakinan setengah-setengah seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka tidak heran Saudaraku, itulah sebabnya Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, ya tidak mau kompromi sedikit pun. Jangan pernah mengiyakan, ya Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang sungguh-sungguh tidak berasal dari kebenaran firman Tuhan. Kita harus tegas menyatakan
itu adalah kesesatan. Karena Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita tidak menyatakan itu ya sebagai kebenaran daripada Tuhan yang diajarkan kepada kita, maka sekali lagi kita pun akan suatu saat menjadi sasaran dari penyesatan itu. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudaraku, dengan setiap orang yang percaya selalu terus bertumbuh di dalam ya pengajaran yang benar di dalam kasih karunia Allah ini, tujuan Tuhan adalah melindungi hidup kita supaya bukan kita yang terseret kepada mereka, tetapi sedapat mungkin kebenaran Allah melalui pengajaran, kesaksian Injil Kristus yang kita sampaikan, itulah yang menyeret mereka dari kegelapan dan membawa setiap orang yang percaya kepada terang Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka saya akan mengajak kita untuk ya melihat dulu satu bagian ya di dalam ya Matius pasalnya yang ke-12. Bukan hanya Rasul Paulus Bapak Ibu Saudara yang dengan tegas bahkan dengan keras bersikap ya kepada orang-orang yang berusaha untuk menyesatkan banyak orang menjadi pengikut mereka, membawa orang menjadi pengikut manusia dan bukan menjadi pengikut Tuhan. Maka Yesus pun Bapak Ibu Saudaraku juga bersikap yang sama ketika dia hidup di dunia ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita lihat di Matius pasalnya yang ke-12. Kita tidak akan membaca semuanya, tetapi di sini ya dalam perikop ini ada ya mulai dari ayat 22 itu di atas perikop ini judulnya adalah Yesus dan Beelzebul. Nah, saudara, saya akan membaca dari ayat 22 dulu. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan, orang itu buta dan bisu, lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah, heranlah sekalian orang banyak itu, katanya, ini agaknya anak Daud. Ya, jadi agaknya katanya Bapak Ibu Saudara, tidak ada ketegasan mereka untuk ya mengakui Yesus anak Daud atau Yesus adalah Mesias juru selamat. Ayat 24. Tetapi ketika orang Farisi, nah ketemu lagi Bapak Ibu Saudara, ya pada zaman Alkitab, pada zaman para rasul dan jemaat mula-mula dulu, ya bahkan pada zaman Yesus, saudaraku, dimulai penegasan ya tentang penolakan terhadap ya kelompok orang Farisi ini, ya saudaraku. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, Yesus mengusir setan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau ada orang saat ini menolak pemberitaan saudara, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu belum seberapa. Ya, itu belum seberapa. Dari orang-orang yang jahat, orang-orang yang hatinya sudah dikuasai oleh kedengkian, oleh iri hati, oleh kecemburuan, oleh perbuatan daging. Bapak Ibu Saudaraku, jangan heran, Yesus pun Bapak Ibu Saudara, dikatakan di sini satu kelompok yang menjadi oposisi, yang terus melakukan perlawanan kepada Yesus adalah kelompok Farisi, ahli Taurat, Saduki, Bapak Ibu Saudara, dan mengatakan bahwa penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus berasal dari Beelzebul, ya dari penghulu setan katanya. Jadi Yesus disebutkan sebagai orang yang kerasukan setan dan mengusir setan. Nah, bayangkan saudaraku, ya. Nah, itu Yesus adalah anak Allah, dia adalah Tuhan, tapi dia pun mengalami tuduhan yang fitnah yang sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, lalu kita lihat saja bagaimana apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada mereka, ya, di ayatnya yang ke-32. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni, tetapi
jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Menentang Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, bagaimana sekarang ini zaman kasih karunia ini orang-orang yang dikatakan menentang Roh Kudus? Mereka yang menolak berita Injil kasih karunia Allah itu adalah orang-orang yang menentang Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Ya, orang-orang yang menyepelekan tentang berita pengampunan segala dosa, yang memalingkan telinga mereka, yang cuek, yang mereka yang tidak tertarik dan tidak berminat mendengarkan berita tentang pengampunan segala dosa, ya, berita tentang keselamatan hidup yang kekal melalui kasih karunia Allah yang diberikan secara cuma-cuma. Maka mereka itu adalah orang-orang yang menentang Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di ayat 33, Matius pasal 12 ayat 33, dikatakan, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya lah pohon itu dikenal. Jadi ini terkhusus, Bapak Ibu Saudara, kepada orang-orang Israel, karena mereka akan bisa dilihat dari perbuatan-perbuatan mereka, apakah mereka benar sesuai dengan kehendak Allah atau mereka menyimpang dan sesat, ya. Nah, karena itu saudaraku, di ayat 34 Yesus mengatakan, "Hai kamu keturunan ular beludak." Bayangkan Bapak Ibu Saudaraku, ya. Di sana bukan anak-anak kecil yang berhadapan dengan Tuhan Yesus, tapi orang-orang yang sudah dewasa secara fisik, umur sudah tua, orang-orang Farisi, ahli Taurat, orang-orang Saduki. Yesus mengatakan, "Hai kamu keturunan ular beludak." Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak ada kompromi. Ya, tidak ada, Bapak Ibu Saudaraku, ya biarkan sajalah. Ya, tidak apa-apa. Yang penting mereka menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan yang bagaimana, Bapak Ibu Saudara? Ya, karena atas nama firman Tuhanlah penyesatan itu saat ini, di zaman sekarang ini, saudaraku, menjerat banyak orang untuk mereka dijerumuskan ke dalam berbagai-bagai macam keinginan daging, keinginan dosa, Bapak Ibu Saudara. Jadi Yesus mengatakan, "Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri adalah jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari dalam hati." Jadi Bapak Ibu Saudaraku, menyaru, ya Bapak Ibu Saudara, berpura-pura, ya, dan menyamar, seperti Paulus katakan, seperti malaikat terang. Tahukah Bapak Ibu Saudaraku penyamaran daripada pengajaran-pengajaran palsu itu di zaman sekarang ini? Ataukah kita diam saja? Ya, yang penting ya kita tidak mengganggu mereka. Biarkan saja mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan tegas Yesus Kristus, dengan tegas Rasul Paulus menunjukkan warnanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ya kita harus menunjukkan warna kita, Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa kita diam-diam baik, ya. Tidak bisa kita hanya menutup mulut kita lalu takut kita untuk diketahui oleh orang lain apa yang menjadi keyakinan kita, apa yang menjadi kepercayaan kita. Tidak bisa demikian, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, karena itu adalah suatu bentuk kompromi yang mana suatu saat kita juga bisa menjadi korban daripada penyesatan itu kalau kita tidak memperlihatkan cahaya kebenaran itu di dalam diri kita melalui kesaksian kita, melalui pemberitaan kita. Bapak Ibu Saudaraku, di mana saja kita harus membuka mulut kita, takut kepada Tuhan, ya, taat kepada Kristus, adalah kita tidak mau, Bapak Ibu Saudaraku, menutup-nutupi apa kebenaran yang sudah kita percayai. Amin.
Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat di ayat 36 dikatakan, Matius pasal 12 ini, ayat 36, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak ada yang bisa luput dari pertanggungjawaban di hadapan Kristus. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang sangat luar biasa, firman Tuhan mengajar dan mendidik kita, ya, membimbing kita semuanya, memperingatkan kita. Kita memerlukan nasihat dari Tuhan setiap hari, setiap saat, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada bosan-bosannya, Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada kendor dan tidak ada mundur, dan tidak ada, Bapak Ibu Saudaraku, sikap di mana kita merasa tidak memerlukan lagi, tapi sebaliknya adalah sikap selalu haus dan rindu untuk dikoreksi oleh Tuhan, untuk didisiplinkan oleh Tuhan sendiri. Hidup kita, Bapak Ibu Saudaraku, supaya ketaatan kita terus bertumbuh, dan supaya pengetahuan kita terus ditambahkan, dan hati kita terus dipenuhi oleh setiap kebenaran firman-Nya. Dengan demikian, saudara-saudara dan saya terhindar daripada godaan-godaan dunia dan segala penyesatan-penyesatan. Itu kita bisa terlindungi dari semuanya itu. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melayani Tuhan kita dengan maksimal, dengan optimal, dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, berani berubah. Itu adalah tema kita yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara, di dalam pelayanan acara retreat kita di Puncak. Bapak Ibu Saudara, menjadi komitmen kita di tahun 2025 ini. Kita berani berubah karena Allah sanggup mengubahkan terus kehidupan kita. Yang baru ini kita persembahkan kepada Tuhan, menjadi hormat dan kemuliaan bagi namanya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa di surga, Bapak Ibu Saudara, atas kemurahan hatinya kepada kita semuanya. Di hari yang baru ini kita sambut dan kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh benar dan sangat luar biasa ya Tuhan. Kami adalah orang-orang yang sangat beruntung karena mempunyai firman Allah. Firman Allah terang dan pelita bagi jalan kehidupan kami, yang terus menegaskan dan memeteraikan setiap firman-Mu, yang terus membawa pikiran-pikiran kami kepada Kristus dan tertuju kepada pengharapan yang teguh dan yang kuat. Di dalam kasih karunia-Mu kami bertumbuh dan kami menjadi dewasa, dan kami terus dimantapkan dan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pesaksi Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang, membawa jiwa-jiwa kepada Kristus Yesus Tuhan kami, untuk mengenal kebenaran-Mu sebagai jalan hidup yang paling layak kami jalani saat ini bersama dengan Kristus Yesus Tuhan kami. Terus diberikan kemenangan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa dalam surga, diberkatilah dengan berlimpah, diberikan pikiran-pikiran yang terbuka kepada setiap saudara-saudara kami yang terus mendengarkan kebenaran firman-Mu, khusus di pagi hari ini. Kami serahkan semuanya, apapun yang menjadi pergumulan kami semuanya, kami percaya jawaban Tuhan itu adalah yang tersedia bagi kami semuanya. Biarlah ketekunan kami semakin ditambah-tambahkan dari hari ke hari, dan kami bersiap untuk melaksanakan semua pekerjaan kami, semua tanggung jawab kami hari ini, hanya untuk kemuliaan nama Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, puji Tuhan, amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku, selamat pagi semuanya. Ya, terima kasih untuk semangatnya. Ya, terima kasih. Kita berjumpa. Amin. Ya, terima kasih Ibu, Bapak semuanya. Anak-anak kami juga yang tergabung di dalam ibadah jumpa pagi hari ini. Terima kasih, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, salam kudus buat kita semuanya. Amin. Haleluya.